Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marha Syarifah Al-Hababa dengan NIM E2019-2311 dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Kreatif. Nah, di sini kelompok 4 akan membahas tentang rantai nilai dan model penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang rantai nilai yang dalam bahasa Inggris disebut dengan value chain. Sebelumnya, apa sih rantai nilai atau value chain itu? Jadi, definisi dari rantai nilai yaitu urutan proses produksi atau fungsi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produksi primer, transformasi, pemasaran, hingga konsumen akhir. Selain itu, juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan produsen, promosesan, pedagang, dan distributor dari sebuah produk tertentu. Jadi, dari definisi tersebut menjelaskan bahwa rantai nilai mempunyai proses yang sangat panjang, di mana mulai dari produksi sampai pemasaran hingga konsumen akhir, yang mana dapat kita singkat dengan IPO, yaitu melalui input lalu masuk ke dalam proses dan pada akhirnya sampailah pada output atau distribusian, seperti pemasaran, packaging, dan lain sebagainya. Dengan ini, rantai nilai perlu diterapkan karena penerapan rantai nilai akan memberikan banyak manfaat seperti prospek keberhasilan, relevansi program, potensi pertumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam pemetaan rantai nilai itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, tetapkan produk final dan pasar atau pengguna akhirnya. Yang kedua, buatlah tahapan dari rantai atau tetapkan fungsi-fungsinya. Ketiga, buatlah tahapan utama dari pelaku rantai. Yang keempat, bedakan rantai ke dalam cabang-cabangnya apabila diperlukan. Kelima, petakan para penyedia jasa atau institusional pendukung. Keenam, siapkan peta tematik yang detail apabila dibutuhkan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah pemetaan dalam rantai nilai. Pemetaan rantai nilai ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan proses inti para pelaku yang terlibat dalam rantai nilai. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dan komponen-komponen rantai nilai. Terdapat 3 unsur atau komponen penting dalam setiap rantai nilai. Yang pertama yaitu penciptaan nilai, yaitu di mana suatu proses penciptaan nilai pada setiap proses rantai nilai. Yang kedua, nilai penyampaian, yaitu nilai penyampaiannya kepada konsumen. Ketiga, komunikasi nilai, yaitu penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen bahwa barang itu benar-benar baru, bermanfaat, dan mudah dimengerti. Selanjutnya, peran rantai nilai. Rantai nilai berperan yang pertama untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan pada industri. Kedua, untuk mengidentifikasikan kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat dalam rantai tersebut. Ketiga, berfungsi untuk mengidentifikasikan kinerja ekonomi dari setiap operator dan untuk mengetahui selisih atau margin dari setiap rantai nilai. Selanjutnya yaitu kegunaan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini sangat penting dan diperlukan untuk yang pertama menjadi basis data untuk memulai sebuah perusahaan atau pengembangan. Kedua, mendesain dan menyiapkan strategi pengembangan serta perbaikan rantai nilai. Ketiga, menyusun model kemitraan yang memberikan benefit yang maksimal kepada semua nilai operator. Nah, itu tadi pembahasan tentang rantai nilai. Selanjutnya yaitu berikut contoh yang menggambarkan peta rantai nilai pada industri kerajinan dengan 2 rantai nilai yang berbeda, yaitu tanpa koperasi dan melalui koperasi. Dapat kita lihat pada rantai nilai yang pertama yaitu suatu nilai dapat diciptakan tanpa melalui koperasi, sehingga nilai tambah dapat diciptakan dari penyediaan input, proses produksi, distribusi, perdagangan, dan hingga barang tersebut sampai kepada konsumen akhir. Sedangkan pada rantai nilai yang kedua, suatu nilai dapat diciptakan melalui koperasi. Dalam hal ini, koperasi dapat berperan multifungsi karena koperasi dapat berfungsi sebagai penyediaan modal simpan pinjam, penyediaan sarana produksi, penyediaan input, penerimaan input, dan
pendistribusian output hingga barang atau jasa itu sampai kepada konsumen. Jadi, agar dapat menciptakan nilai tambah, koperasi selain harus berperan dalam penyediaan input, penerimaan input, dan produsen juga harus menciptakan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, terus desain, merek dagang, dan royalti terhadap produk-produk baik yang dihasilkan oleh anggota koperasi itu sendiri maupun di luar anggota koperasi. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.